أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Apa sih penyebabnya internal supaya kita jauhi dan eksternal? Internal teman-teman sekalian, faktor utama orang tua. Faktor utama orang tua. Misal gini, ada orang tua suami istri punya anak, misal 3 laki-laki 1 perempuan. Dikaruniai oleh Allah 3 anak laki-laki, yang terakhir paling bungsu perempuan. Lalu orang tuanya membiarkan anaknya yang perempuan main sama kakak laki-lakinya. Ikut main bola, ikut tendang-tendangan, hilang betinahnya nih. Nah ini bahaya nih, melatih dia menjadi laki-laki. Nanti dia tidak mau lagi seperti perempuan, jalan lembut, pakai warna perempuan nggak mau. Kakaknya pakai hitam dia pakai hitam, kakaknya pakai biru dia pakai biru, nggak mau. Ini nggak boleh. Orang tua harus tegas. Memang bedain dari awal, mainannya, pakaiannya, memang dibedain. Anak perempuan selalu disuruh selalu sama ibunya. Anak laki-laki sama ayahnya, harus begitu. Jadi orang tua ini menjadi faktor utama. Kita balik kasus misal, kalau juga sama, itu terjadi lesbian, tadi terjadi lesbian ya. 3 anak laki-laki misalnya 1 anak perempuan. Kita balik, kalau homoseksual, anaknya perempuan, kakak-kakaknya 3 perempuan, adik yang paling bungsu laki-laki. Lalu si adik laki-laki yang bungsu ini dipakein boneka, dipakein baju perempuan, dihias-hias sama kakaknya. Orang tuanya biarin, ini nggak boleh. Ini faktor internal. Ini yang paling banyak menjadi penyebab nih. Memang nggak boleh. Masya Allah. Banyak pertanyaan juga. Saya kira tidak ada yang mau bertanya karena homo nih. Kalau saya dulu di posisi antum, saya nggak bertanya. Khawatir. Jangan sampai dicurigai. Oke lah, nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik, orang tua. Faktor internal pertama, orang tua. Jadi teman-teman kalau punya anak, hati-hati. Laki-laki biarin dengan alam laki-lakinya. Loncat-loncat, main-main, biarin, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah. Perempuan memang di rumah. Dan biasakan si ayah memang mendidik si laki-laki dengan posisi laki-lakinya, si ibu mendidik anak perempuannya dengan posisi perempuannya. Biasa mengajak ke dapur, biasa mengajak untuk melayani, memang begitu. Laki-laki berbeda. Ini faktor internal yang pertama, ya. Faktor internal yang kedua, selain orang tua, adalah orang-orang yang ada di sekitar dia, keluarganya. Harus hati-hati. Sepupunya, pamannya, ya, tantenya, harus hati-hati. Dan kita punya hak, ingat, anak-anak tanggung jawab kita teman-teman sekalian. Jangan setiap ada kerabat, yuk nginap di rumah saya aja yuk, iya dia kasih izin. Nggak boleh, jangan sembarangan. Boleh main ke rumah kerabat, jangan biarin mereka nginap, jangan nginap, nggak boleh nginap. Kalau antum mau pendidikan antum tegas, bagus, jangan biarin nginap di rumah keluarga, kecuali rame-rame semua. Tapi kalau anak-anak kita jangan, karena kita nggak tahu anaknya dia bagaimana tuh, nggak bisa. Saya tahu ada orang baik sekali, masya Allah, tidak pernah kenal khamr, gara-gara teman orang khamr jadi minum khamr. Sampai akhirnya istrinya mengeluh sama saya, salah satu kerabat, ini bagaimana nih, bagaimana menasihat dulu orang ini baik. Saya juga tahu orang itu baik, tapi subhanallah pergaulan bisa berubah orang, bisa jadi masalah, kan gitu. Jadi harus hati-hati, jangan biarin anak-anak nginap. Main boleh, silakan, gitu kan. Kalaupun nginap mungkin kita sudah pastikan kerabat-kerabat ini orang-orang yang memang beragama. Anaknya bangun sholat malam, anaknya hafal Quran, itu lain. Kita mau efeknya kepada anak kita benar. Tapi kalau enggak, nanti anak kita akan berlihai-lihai. Tadinya biasa di rumah mengaji, nanti di rumah sana nonton karton yang tidak benar, nanti ini, nanti itu, macam-macam. Ini semua tidak boleh. Kan gitu. Ini semua tidak boleh. Kemudian termasuk internal adalah tontonan dan bacaan. Tontonan dan bacaan. Tontonan hati-hati. Kartun, film-film, itu semua tidak boleh teman-teman sekalian. Hati-hati. Gitu kan? Dan ini juga sama, banyak orang dari tontonan ini, bahkan ada suami istri tadinya normal, tiba-tiba mereka berubah jadi homo laki-lakinya, jadi lesbian perempuannya gara-gara tontonan film tidak benar. Film porno yang dinonton, ternyata film porno itu bukan cuma mengajarkan zina, tapi pindah pada level yang lebih berat, ditunjukkan kalau laki-laki itu bisa menggauli perempuan dan juga laki-laki. Begitu juga dengan perempuannya.
boleh bergaul sama suaminya, boleh juga dia menggauli temannya perempuan yang lain. Dan dianggap itu sebuah kenikmatan, digambarkan keromantisan, bunga, dan seterusnya. Ini semua berbahaya. Faktor internal, tontonan, bacaan. Dari sekarang teman-teman, jangan warisi keburukan yang pernah menimpa antum pada anak-anak. Kalau antum pernah terjerumus pada perbuatan salah ini, jangan wariskan kepada anak-anak. Sama sekali, berubah total. Harusnya mereka berubah. Mereka harus bukunya sekarang, buku agama, kisah tentang sahabat, motivasi untuk berperang, berjihad, menghafal hadis-hadis, memang begitu. Jangan wariskan keburukan, sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan kita dengan mewariskan kebaikan pada anak-anak tersebut. Tontonan, jadi ada 3 ya, orang tua, kemudian juga faktor kerabat terdekat, atau orang yang sering interaksi dengan anak-anak ini termasuk teman sekolahnya. Jangan pernah biarkan anak-anak pulang sekolah nggak ditanya, tanya, biasakan tanya. Jadi sahabat anak-anak kita. Ini kalau saya bicara masalah pendidikan anak, jangan pernah biarkan anak itu pulang sekolah nggak ditanya-tanya. Tadi belajar apa nak? Siapa saja nama temanmu? Tahu, Anda harus hafal nama anak teman kelasnya siapa. Oh teman saya namanya Aisyah, namanya Hafsah, namanya fulana, baik. Siapa yang paling salihah di antara mereka? Tanya. Oh Aisyah, ayah. Baik, kenapa Aisyah salihah? Oh karena dia kalau ngaji suaranya bagus. Nah berarti kamu juga harus ikutin. Kita masuk dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tahu di sekolah pun terawasi tuh. Kita kontrol mereka. Laki-laki juga begitu. Anak saya pulang sekolah selalu saya tanya, tadi belajar apa nak? Belajar ini, baik. Siapa saja teman-teman kelasnya? Si fulan. Siapa yang paling saleh di antara mereka? Siapa yang paling baik? Gitu kan? Oh si fulan. Kenapa? Karena ini. Baik, jadikan seperti itu. Siapa yang paling nakal? Coba tanya, mereka tahu tuh. Oh si fulan nakal, kenapa? Suka ganggu, suka nyuri, suka gini. Jelaskan, haram loh curi dalam Islam. Dalam Islam hukumnya dipotong tangannya. Oh dia suka pegang-pegang saya. Nah ini sudah mulai. Bilang jangan pegang-pegang saya. Gitu kan. Kalau sudah mulai ngawur, ya. Karena anak-anak biasa masih polos tuh. Kalau kita nanya dia sampaikan apa adanya kan. Nah yang bahaya biasa orang tua tidak komunikasi dengan anaknya. Oh karena sudah sekolah agama sudahlah. Gitu kan. Dari mana sekolah agama yang bisa menjamin nih? Namanya cuma Islamic School, tapi di dalamnya luar biasa. Ya, kufur school. Gitu. Perbuatan yang luar biasa. Gitu. Ya, banyak kekufuran, banyak pelanggaran, banyak masalah-masalah yang berat. Gitu kan. Ini tidak boleh. Baik faktor eksternal. Eksternal ini lebih banyak ke masalah pergaulan, lingkungan, gitu kan? Lingkungan. Jadi bisa saja orang tuanya sudah tegas sama dia di rumah, ternyata eksternalnya teman-temannya salah, gitu kan? Ingat, pendidikan agama teman-teman sekalian buat anak-anak adalah hal wajib, yang lainnya sunnah. Apa sekarang yang tidak bisa dikuasain coba dari sisi ilmu umum? Komputer, bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasalah secara umum. Semua bisa kursus kan? Bukankah dia kalau selesai pesantren dia bisa kursus? Bisa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau mungkin nanti S1-nya bisa sekolah. Tapi yang penting adalah pendidikannya pada saat dia masa-masa awal puber, balik. Memang harus dipesantrenkan, harus di sekolah-sekolah Islam yang benar. Sekolah cari yang berpisah antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu pun tetap harus diawasin tuh, kontrol. Anak kita cerita sesuatu yang salah langsung sampaikan ke sekolahnya. Ini anak saya cerita begini loh. Ya, siapa itu, mana itu anak, panggil anak itu, ngobrol langsung, selesaikan pada saat itu, clear. Jadi sekolah tahu, di-clearkan, tidak ada masalah lagi, gitu kan? Harusnya begitu. Ini pergaulan, maka kita harus awasi pergaulan. Mau dibilang orang tua kolot, terserah orang mau ngomong apa, gitu kan? Uang kita yang bertanggung jawab, gimana caranya? Gak mungkin. Kalau kita sayang sama anak harus dijaga. Dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang dimana dia pergi anaknya ada. Sebenarnya begitu. Dan jangan pernah merasa berat kalau anak-anak ikut, kecuali kalau masih sangat kecil ya. Biarin mereka tahu, oh aktivitas ibu saya ini selalu ke taklim itu begini ya. Gitu. Walaupun mereka main-main misalnya, ayahnya ke taklim, anaknya ikut. Jadi dia tahu, oh ini yang ini, jadi dia mengikutin kan gitu. Tapi kalau kita sibuk dengan kegiatan kita, mereka dibiarin dengan kegiatan ini berbahaya teman-teman sekalian. Faktor eksternal ini berbahaya. Pergaulan secara eksternal, kemudian juga masuk sama tadi dengan internalnya, bacaan, tontonan, gitu kan. Ini semua masuk juga dalam masalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan
terjadinya pelanggaran-pelanggaran syar'i tadi. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari masalah seperti ini, terutama di negara kita Indonesia dan juga negara kaum muslimin umumnya. Dan semoga semua yang sudah tertimpa penyakit syaitan ini agar menterapi dirinya